Kali ini saya akan bicara tentang 3 kesalahan tidak perlu yang dilakukan oleh seorang stand up comedian. Namanya juga kesalahan tidak perlu, jadi seharusnya tidak perlu terjadi. Pertama adalah setup yang berpanjang-panjang. Seperti kita ketahui, teori dasar dari stand up comedy itu adalah setup dan punchline. Nah, Judy Carter, ini seorang guru stand up comedy yang juga menulis buku tentang stand up comedy, mengatakan bahwa semakin pendek sebuah setup, maka semakin baguslah sebuah joke tersebut. Jadi semakin pendek sebuah setup, semakin cepat kita sampai kepada punchline, maka semakin kuat juga lah penampilan kita. Nah, jadi kalau setup yang berpanjang-panjang tersebut akhirnya menjauhkan kita dari stand up comedy itu sendiri, malah mendekatkan menjadi storytelling, hanya menceritakan sebuah cerita. Contohnya begini. Saya kemarin ketemu dengan teman sekolah lama, jadi kami sudah lama nggak ketemu, dan orangnya sekarang kok agak aneh. Nah, saya ini penasaran, kenapa sih kok dia berperilaku seperti itu? Oh, rupanya dia sedang pusar dengan kumisnya. Saya tanya, lu, emangnya ada apa dengan kumis lu? Dia bilang, iya, gara-gara gua berkumis, gua suka disangka orang Rano Karno. Kemarin gua lagi jalan, ada bapak-bapak nanya, Mas, Rano Karno ya? Gua bilang, enggak. Wah, akhirnya kan gua terganggu kayak gitu. Gua besok pergi lagi suatu tempat, ada nanya lagi ibu-ibu, Mas, Rano Karno ya? Gua bilang, enggak. Orangnya enggak percaya. Gua kan jadi terganggu. Sampai suatu kali pas gua lagi jalan, ada cewek cantik nanya sama gue, Mas, Rano Karno ya? Ah, ini kebetulan cewek cantik, ya udahlah, gue bilang iya aja. Iya, Mbak, Rano Karno. Ceweknya bilang, loh, kok nggak mirip ya? Nah, itu jadinya bukan sebuah stand up comedy lagi ya, artinya bukan sebuah jokes dari stand up comedy, kan stand upnya sudah sangat panjang sekali, akhirnya jatuhnya ke anekdot, bercerita, walaupun ada punchnya. Ya, saya Rano Karno. Terus ceweknya bilang, loh, kok nggak mirip ya? Ada punchnya juga. Tapi karena setup yang sudah sangat panjang, akhirnya itu bisa menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang agak abu-abu kemudian. Artinya kita menganggap itu stand up, padahal sebelumnya kalau mengikuti dari teori yang ada, itu bukan stand up comedy. Loh, Mas Iwel, kok terlalu teoritis? Lah iyalah, kita kan stand up comedy ini kan dari Amerika. Di Amerika itu sudah ada bakunya, ada pakemnya, setup dan punchline. Seperti apa ya? Kita harus ikuti. Kalau kita belajar wayang, pasti yang dalam yang ngajar kita, oh ini pakemnya ini, oh tokoh Kurawa seperti ini, Pandawa seperti ini, harus diikuti. Karena kita mengambil budaya atau punya orang lain. Stand up comedy itu kan kita pinjam dari Amerika, dari Inggris. Nah, kedua, kesalahan yang tidak perlu itu adalah mau maksudnya satir, kritis, malah terjebak menjadi orasi. Nah, hati-hati. Ya, ada komik-komik yang ingin kelihatan pintar, yang ingin kelihatan maksudnya bagus ya, ada kritik sosial, tapi karena tidak dikemas dengan baik, yaitu mengabaikan setup dan punch tadi, akhirnya menjadi seorang orator, akhirnya orasi di panggung. Contohnya gini, ya seperti kita tahu sekarang harga BBM naik. Wah, ini harga BBM sudah menyusahkan rakyat. Gue kemarin ke suatu tempat, orang-orang sudah susah sekarang untuk makan karena daya beli juga semakin rendah. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Apa sih yang mereka lakukan untuk rakyat? Walaupun mereka selalu kampanye buat rakyat. Dan gue pikir kenaikan BBM ini hanya akan menyengsarakan rakyat, ya, hanya akan bingung masyarakat. Seperti nama dari BBM itu sendiri, BBM, bikin bingung masyarakat. Nah, ini kan salah satu contoh dari masuknya satir, tapi karena berpanjang-panjang di setup akhirnya orasi. Walaupun mau udah siapin punchnya adalah singkatan dari BBM itu sendiri, BBM, bikin bingung masyarakat. Tapi punchnya sangat panjang, padahal bisa dibikin dengan contoh yang lebih pendek misalnya, secaranya pendek. Misalnya ini, saya salut dengan Presiden SBY yang berani menaikkan harga BBM. Sebagai rasa salut saya akan mengirimkan bunga. Itu setup. Ya udah cukup segitu. Punchnya tapi nggak jadi karena ongkos kirimnya naik. Nah, kita melakukan sindiran dan satir itu dengan ongkos kirimnya naik, artinya dengan naiknya BBM ongkos-ongkos juga naik. Baru masuk ke jokes berikutnya. Dan menurut saya pemerintah ini masuk punch. Nah begitu, jadi bukan berpanjang-panjang. Jadi inilah salah satu kesalahan tidak perlu. Yang ketiga adalah kesalahan tidak perlu itu adalah suka membodoh-bodohi diri sendiri. Ya, ini cara yang mudah memang untuk membuat orang tertawa, karena akar dari komedi atau lawak kita memang seperti itu. Akar komedi kita itu kan adalah lawak. Nah, kebanyakan pelawak dulu untuk mendapatkan tertawa itu adalah dengan cara membodohi diri, dengan gaya seorang Jojon itu kan ganteng aslinya, tapi kumis, celana begini supaya mengundang orang tertawa. Gepeng dengan aktingnya. Saya itu udah malas kerja sama Bu Juju, minta naik gaji, bulan depan gaji mau naik. Biasanya 500.000, tak naikin jadi 5 juta.
3 tahun. Wah, maksudnya kan sama aja tekor. Nah itu. Atau dulu kalau kita ingat Kuse dari Bodor dengan gaya anak-anak, abah, engkus sih bukan anak-anak, abah, engkus mah sudah punya anak, abah gimana sih? Itu apa ya? Akhirnya banyak sekarang, artinya sudah banyak tuh ada beberapa yang kemudian mengikuti pola seperti itu dengan membodohi diri, dengan ranking seperti itu, mengharapkan tertawa dari penonton, bukan menekan lagi pada materi. Padahal stand up comedy ini adalah sebuah komedi yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan opini kita, menyampaikan argumentasi kita, kritik kita, menunjukkan sesuatu hal yang orang-orang sama-sama berpikir, memberikan inspirasi kepada orang. Nah, dengan ada setup dan punch tersebut, itu sebetulnya sudah menjadi suatu guide atau menjadi suatu rujukan bagi seorang komik dalam membuat sebuah materi. Nah, itu kesalahan yang tidak perlu seorang stand up comedian menurut saya, tapi namanya juga pendapat saya, bisa benar, bisa salah. Tapi yang pasti dengan banyak ngomong ini saya jadi aus. Nah itu baru benar. Minum dulu kalau gitu ya.